Assalamualaikum anak Miss Ella sayang. Morning, how are you today? I'm fine, alhamdulillah. Anak Miss Ella semuanya baik-baik saja kan nak? Oke anak Miss Ella, sebelum kita belajar sebaiknya kita berdoa dan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim agar pembelajaran hari ini diridhoi oleh Allah dan semua anak Miss Ella dapat mengikuti pelajaran yang Miss Ella ajarkan. Baik anak Miss Ella, hari ini kita akan materi yang selanjutnya, membandingkan dan mengurutkan pecahan. Miss Ella membandingkan kan udah pernah. Nah, kalau yang sebelumnya itu membandingkan pecahan melalui gambar. Nah, kalau hari ini kita membandingkan pecahan melalui garis bilangan pecahan. Miss, garis bilangan pecahan ada juga yang ada nak. Perhatikan buku kamu halaman 7 ya. Jadi yang udah ada ISPS-nya buku halaman 7. Nah, yang kalau tidak ada, perhatikan gambar di depan. Oke, yang harus kamu perhatikan ada 3. Yang pertama, ya, yang pertama, garisnya, jika garisnya sejajar, ya, jika garisnya sejajar itu berarti senilai atau sama dengan atau sama besarnya. Contoh nih, 1/2 dengan 2/4. Nih kamu lihat, sejajar kan nak? Berarti 1/2 itu senilai dengan 2/4. Itu sama dengan 1/2 sama dengan 2/4. 2/4 sama dengan juga dengan 3/6. 3/6 sama dengan juga dengan 4/8. Nah, perhatikan yang kedua ya, yang kedua. Pecahan yang terletak di sebelah kiri itu nilainya lebih kecil daripada pecahan yang terletak di sebelah kanan. Jadi pecahan terletak sebelah kiri lebih kecil daripada pecahan yang terletak sebelah kanan. Contoh nih, 1/3 dengan 3/4. Berarti 1/3 lebih kan di sebelah kiri nih, di sebelah kiri dari 3/4 kan nak? Ya kan? Maka 1/3 lebih kecil daripada 3/4. Nah, kalau nanti kamu ragu, kamu buat aja gambarnya, ya, kamu buat gambarnya, bandingkan, ya kan, gambarnya dibandingkan, pasti dia lebih kecil. 1/3 itu lebih kecil daripada 3/4. Lanjut. Kalau perhatikan yang ketiga, ya. Kalau pecahannya terletak di sebelah kanan, ya nak, berarti pecahannya itu lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kirinya. Ya, contoh nih, 1/5 sama 1/8. Ini kan 1/8 nih di sini nih. Nah, 1/5 di sini, berarti 1/5 kan kanan daripada 1/8. Maka 1/5 itu lebih besar daripada 1/8. Nah, kalau kita buat logikanya dan gambarnya, misalkan ada bolu atau pizza, 1/5 berarti itu 5 potongan dan kamu dapat 1. Kalau 1/8 itu berarti bolunya dipotong 8. Kamu dapat 1. Berarti kamu lebih banyak yang mana nak? Yang potongan 5, karena daripada potongan 8 maka dia 1/5 itu lebih besar daripada 1/8. Kalau dia menggunakan garis bilangan, dia tekniknya adalah bilangan yang terletak di sebelah kanan itu lebih besar daripada bilangan yang ada di sebelah kirinya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, tanyakan ke Miss Ella. Lanjut. Yang kedua, membandingkan langsung kedua pecahan. Jadi tidak menggunakan garis bilangan, langsung dia. Nah, caranya ada 2. Yang pertama, kalau penyebutnya sama, tahu kan nak penyebut yang di bawahnya, contoh 1/5, 5 itu penyebutnya. Ini udah misalnya jelaskan ya, 5 itu penyebutnya dan 1 itu pembilangnya. Kalau penyebutnya sama, maka bandingkan langsung nilai pembilangnya. Contoh tuh ada di buku kamu halaman 8.
3/6 dan 5/6. Sama nggak penyebutnya, Nak? Sama kan? Nah, kalau sama penyebutnya langsung bandingkan aja pembilangnya yang atas, nilai atasnya. 3 sama 5 berarti 3 lebih kecil daripada 5. Maka 3/6 lebih kecil daripada 5/6. Nah, yang kedua, kalau penyebutnya berbeda ya. Kalau penyebut kedua pecahannya berbeda, jadi caranya adalah samakan dulu penyebut keduanya. Ya, dengan cara mencari KPK-nya ya, mencari KPK-nya terlebih dahulu. Contoh nih, contoh soal. Kita langsung ke contoh soal. Di 3/6 sama 5/6 yang tadi Miss jelaskan, berarti lebih kecil. Nah, kalau 3/4 dan 2/3, kamu perhatikan penyebutnya sama, tidak sama kan sayang? Nah, kalau tidak sama penyebutnya, maka kita harus perhatikan dulu, maka kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. Cara mencari KPK, kita harus cari dulu kelipatannya. Nah, namun nanti ada saya ajarkan di pas kelas di 6 cara mencari KPK itu ada dengan font faktor ya, Nak. Nah, ini cara mencari KPK kita tahu yaitu dengan cara mencari kelipatannya. Nah, nanti setelah dapat kelipatannya ya, contoh ini 4, 8, 12, 16 dan seterusnya, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Cari yang terkecil, KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Mana yang paling kecil yang sama, yaitu 12. Maka KPK-nya adalah 12 ya. Lanjut ya, Nak. Berarti KPK-nya ini 12 nih, Miss. Nah, cara isi yang atasnya ini pembilangnya itu gini. 12 bagi 4 3 kali 3 9, berarti ini isiannya 9. Nah, yang ini 12 bagi 3 4 kali 2 lah 8, berarti ini isiannya lah 8. Nah, ini 9, ini 8, berarti lebih besar ya. Jadi tanda pertama nih lebih besar. Oke, sampai di sini membandingkan pecahan. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ke Miss Ella. Lanjut kita ke materi kedua, mengurutkan pecahan. Sama seperti membandingkan pecahan, kalau mengurutkan pecahan, perhatikan juga penyebutnya. Kalau penyebutnya berbeda, maka kamu harus samakan dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, ya lihat aja pembilangnya, Nak. Nah, contoh, urutkan pecahan 7/11, 5/11, 10/11 dari yang terkecil. Miss, berarti yang terkecil ya 5/11 dulu, ya kan, Nak? Kemudian 7/11, kemudian 10/11. Nah, seperti itu, Nak. Gampang kan? Kalau yang terbesar berarti mulai dari 10/11, kemudian 7/11, kemudian 5/11. Nah, Miss, kalau penyebutnya berbeda gimana ya, Miss? Samakan dulu penyebutnya. 2, 8, 4 berarti penyebutnya 8 ya, Nak. 8 ya kan? Nah, 8 bagi 2 4 kali 1 4. 8 bagi 8 1 kali 5 5. 8 bagi 4 2 kali 3 6. Maka dia yang ini 4, yang ini 5, yang ini 6. 4, 5, 6 ya kan? Yang ini 4, yang ini 5, yang ini 6. Kan dari yang terbesar, berarti mana yang terbesar? 3/4, yang ini tadi ya kan? 3/4. Kemudian 5/8, kemudian 1/2. Jadi setelah disamakan penyebutnya, baru urutkan dia. Oke, sampai di sini pelajaran hari ini. Semoga apa yang telah Miss Ella sampaikan dapat dipahami ya, Nak. Nah, ini yang terakhir adalah exercise. Kerjakan di buku catatan kamu.